Jika berbicara mengenai kemunculan buaya di beberapa wilayah Indonesia, sebenarnya bukanlah sebuah hal yang mengherankan. Karena sebenarnya di negara kita memang merupakan wilayah habitat satwa liar yang satu ini. Ditambah lagi peta persebarannya mencakup seluruh wilayah Indonesia loh. Namun beberapa puluh tahun ke belakang, jumlah penduduk Indonesia meningkat dengan sangat pesat. Pemukiman padat dan bangunan-bangunan terus tumbuh menggantikan hutan di daratan yang dulunya bak karpet berwarna hijau jika dilihat dari ketinggian. Satwa yang hidup sejak jutaan tahun lalu ini pun perlahan-lahan menyingkir dan sudah sangat jarang lagi terlihat seolah-olah menghilang begitu saja. Namun belakangan masyarakat dikejutkan dengan maraknya kemunculan buaya di beberapa tempat yang dianggap tidak lagi dihuni buaya. Mulai dari kemunculan buaya sepanjang 5 meter di areal persawahan warga di Kebumen, penangkapan buaya di Sungai Citarum, kemunculan buaya sepanjang 2,5 meter di Pondok Dayung, hingga yang terakhir adalah kemunculan buaya di Kali Grogol. Yang menjadi pertanyaan adalah, belakangan ini banyak buaya bermunculan di tempat-tempat yang sudah sangat lama tidak pernah terlihat sosok buaya di sana. Ditambah lagi kemunculannya berada di tengah pemukiman padat penduduk yang bukan merupakan habitat buaya. Apalagi hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan karakter buaya yang sebenarnya lebih menghindari tempat yang ramai. Lalu apakah kemunculan buaya-buaya tersebut ada hubungannya dengan hal-hal berbau mistis? Benarkah kepercayaan sebagian masyarakat yang beranggapan kemunculan buaya merupakan tanda akan datangnya sebuah bencana? Kemunculan buaya di beberapa tempat yang padat penduduk menjadi aneh karena karakter buaya yang biasanya menghindari tempat yang ramai, bahkan di beberapa tempat seperti di aliran sungai-sungai di Jakarta, masyarakat sudah menganggap buaya sebagai hewan yang telah punah habitatnya dan tidak ada lagi di wilayah ibu kota. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana mungkin buaya tiba-tiba bermunculan? Mungkin karena pengaruh lingkungannya aja kali Mas. Jadi dari habitatnya mungkin udah terganggu, banyak sampah, banyak plastik. Jadi buaya udah susah nyari lingkungannya sendiri gitu. Akhirnya ke Kali Grogol dan ke Ancol juga kalau nggak salah ya. Kalau tahu saya buaya itu bisa bertahan di ekosistem yang seburuk apapun. Ya mungkin dia itu bermigrasi kayaknya deh. Cuma bermunculan dan ada orang-orang yang ngeliat aja. Lalu bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa kemunculan buaya-buaya tersebut berkaitan dengan hal-hal berbau mistis? Mungkin kalau cerita orang dulu ya gimana ya, bisa dijadiin patokan juga, bisa jadi enggak. Soalnya kan petuah orang zaman dulu itu kan kita juga nggak bisa prediksi ya. Kayak misalkan orang tua kita nih lagi ngasih nasihat, lu jangan kayak gini gitu kan. Terus tau-taunya tiba-tiba jadi beneran gitu kan. Biasanya kalau dari sana sih tempat saya pesugihan, jadi-jadian gitu dengernya. Suka ceritanya begitu. Suka ada yang nyerang warga tuh ya? Nggak ada. Paling nongol di kali aja gitu. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang masih cukup kental dengan nilai-nilai tradisional menganggap bahwa buaya bukanlah hewan biasa pada umumnya. Bahkan sebagian percaya bahwa kemunculan buaya merupakan sebuah bentuk akan kehadiran makhluk dari dunia seberang. Benarkah demikian? Dalam masyarakat tradisional, terutama Jawa nih, buaya memang satu binatang yang memang ditakuti ya, dan bahkan bernilai sakral juga buaya. Termasuk kalau kita lihat di dalam kepercayaan masyarakat Jawa itu ada macan, ada buaya, ada ular. Ya. Dalam tradisi masyarakat Jawa, tiga binatang ini tidak sembarangan dianggap, karena di belakang ketiga binatang ini ada dimensi lain yang mendukung. Jadi kekuatan-kekuatan di dimensi supranaturalnya ya.
yang dipercayai kalau binatang muncul, 3 binatang pertama ini muncul dalam pemukiman manusia, dalam konteks sebenarnya manusia harus hati-hati karena ini akan ada pengaruhnya terhadap pengaruh dunia lain ya, dimensi lain, dimensi supranatural masuk ke dunia lain. Nah oleh karena itu ketika mereka muncul ya harus dikasih satu sajen ya, satu kompromi, kita berikan sajen agar jangan mengganggu. Bahkan kalau manusia ingin masuk hutan, dia akan juga punya ritual tersendiri agar tidak diganggu oleh makhluk semacam ini. Misalnya kalau manggil macan terutama, ular dan sebagainya kita panggil kiai, nggak boleh sembarangan. Karena akan menyinggung, mereka akan marah. Ya. Jadi oleh karena itu masyarakat tradisional Jawa terutama percaya bahwa kalau makhluk-makhluk ini muncul, mungkin tadi ya, ada satu tanda-tanda yang disampaikan kepada masyarakat manusia dari dimensi lain-lain tadi gitu ya. Saya kira itulah konteks kepercayaan masyarakat tradisi terutama Jawa yang sangat dipercaya begitu ya. Saya sebetulnya sering juga melihat ternyata di Filipina, di Thailand ya, di Malaysia, orang Betawi sendiri ya, roti buaya itu juga lambang juga kan begitu ya. Tapi saya pernah membaca satu mitos ya, catatan masyarakat Jawa Timur, ternyata katanya di Sungai Brantas itu adalah satu tempat di mana ada satu komunitas. Komunitas ini adalah komunitas manusia buaya ya, mungkin siluman buaya ya, yang seringkali muncul dan bergaul dengan masyarakat biasa begitu. Dan mereka menandai misalnya kalau siapa sih mereka? Katanya mereka juga berhubungan dengan manusia biasa kalau belanja ke pasar dan sebagainya. Tetapi tanda-tanda mereka itu kalau jadi manusia tidak seperti kita ciri-cirinya. Mereka tidak ada lekukan ya. Nah itu saya kira, ini kan saya baca nih, saya dengar cerita semacam itu. Jadi bagi orang yang pernah melihat, mereka itu adalah berbeda kalau penampilan manusia. Dan ketika mereka pulang dan tidak pernah bisa dilacak, mereka menghilangnya kemana ya. Tapi di situ ditandai ada satu wilayah di Sungai Brantas itulah barangkali masuk ke situ ya. Sosok buaya sendiri sebenarnya cukup sering kita dengar dari cerita-cerita rakyat, legenda-legenda, bahkan dalam literatur sejarah mengenai terbentuknya sebuah tempat ataupun kerajaan di Indonesia. Jadi kalau hal-hal yang kaitan dengan kepercayaan semacam udah biasa begitu. Termasuk juga cerita Joko Tingkir. Nah itu tadi bagus ini ya. Joko Tingkir dalam babat Jawa mengalahkan 40 buaya. Sebetulnya simbolik juga. Karena yang mau diangkat adalah kesaktian Joko Tingkir. Dia sebetulnya Sultan Adiwijoyo pendiri Pajang ya. Untuk mengangkat, melegitimasi kehebatan beliau ini, dia mengalahkan buaya. Nah buaya ini sebetulnya adalah visualisasi dari dimensi-dimensi yang sangat keras, yang sangat menantang untuk ditaklukkan seorang laki-laki ya. Jadi ketika dia berhasil menaklukkan, dianggap sakti. Ini bisa aja cerita biasa, tapi kata buayanya itu kan, ya, itu kan sesuatu hal yang kekuatan-kekuatan yang luar biasa ya, yang bisa dikalahkan oleh manusia gitu. Yang belakangan menjadi viral adalah mengenai penampakan beberapa ekor buaya yang ada di beberapa tempat di Jakarta. Namun benarkah masih ada buaya di Jakarta? Bukankah sudah sangat lama tidak ada lagi yang pernah melihat buaya di Jakarta? Buaya muara itu masih ada di Jakarta karena habitatnya itu masih ada di Jakarta, yaitu di hutan mangrove Cagar Alam Morangke, yang situ mangrovenya masih bagus, terpelihara ya. Kemudian ada juga di Taman Wisata Alam di daerah Pik itu. Di situ saya hari Jumat ke sana, itu memang masih bagus hutan mangrovenya. Saya yakin itu ada buaya di situ. Dan kalau dulu tahun 1920 ada buaya, memang secara alami dulu waktu Sungai Ciliwung masih bersih itu ada buaya di Sungai Ciliwung ya. Tapi dengan bertambahnya penduduk Jakarta, polusinya makin tinggi, maka larilah buaya itu sekarang banyak di pantai gitu. Dia tidak lari ke sungai karena polusinya sudah tinggi. Jadi buaya masih ada di Jakarta, di daerah wilayah Jakarta dan tidak punah.
Terkait keberadaan buaya di Kali Grogol yang belakangan meresahkan warga, jenis buaya apakah yang terlihat warga di sana? Mungkinkah buaya tersebut berasal dari wilayah habitatnya di utara Jakarta? Ditambah lagi hingga kini, konon masih ada 2 ekor buaya lagi yang belum tertangkap. Mungkinkah buaya tersebut dapat bertahan hidup di Kali Grogol yang kondisinya sudah sangat tercemar? Yang dijumpai di Kali Grogol dan di Tanjung Priok, di Pondok Dayung, itu adalah jenis buaya muara. Seperti inilah tengkoraknya ya. Jadi ini sekitar umur 20 tahun, tengkorak sebesar ini ya. Dia bisa sampai mencapai 50 tahun. Jadi hasil penelitian di Australia itu sudah membuktikan umur buaya itu sekitar 50 tahun ya. Nah, itu tengkoraknya bisa lebih besar lagi, Jadi gini, saya yakin yang ada di Kali Grogol itu bukan buaya alam, yang dari alam ya. Saya yakin itu adalah lepasan yang dipelihara orang. Dan itu sudah terbukti, yang satu anakan yang mati itu sudah terbukti itu memang ada yang mengaku, ada yang miara gitu. Jadi bukan dari alam. Terus kalau jangka panjangnya, kalau misalnya ada seorang mau melepaskan buaya di Kali Grogol, saya yakin dia tidak akan lama di situ. Dan dia akan terus berjalan mencari perairan yang mana itu nyaman buat dia, yaitu perairan yang polusinya rendah, banyak pakannya di situ, dia akan menuju ke situ. Lalu bagaimana mengenai mitos di beberapa tempat yang mengatakan bahwa jika ada buaya tampak berkeliaran di sebuah sungai yang biasanya tidak pernah ada buaya, maka itu merupakan sebuah pertanda bahwa di tempat tersebut akan segera dilanda banjir bandang. Mungkinkah hal tersebut terjadi? Kalau dia bisa mendeteksi banjir bandang, tidak ada. Secara ilmiah belum terbukti. Apapun yang menyebabkan banyaknya kemunculan buaya belakangan ini, sudah sepatutnya kita sebagai makhluk paling sempurna di dunia untuk selalu menjaga alam. Karena dengan terpeliharanya alam dengan baik, maka kita akan bisa saling hidup berdampingan demi keberlangsungan bumi yang kita tempati. Dan pemirsa, itulah tadi kenapa buaya tiba-tiba bermunculan versi On The Spot. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot. Dan berikut pemenang challenge On The Spot bertema Piala Dunia. Pengen menang dan eksis seperti mereka? Ikutin terus challenge On The Spot. Dan untuk challenge minggu ini temanya adalah Back to School. Caranya gampang, upload foto kamu sesuai tema, mention akun resmi Twitter atau Instagram On The Spot. Jangan lupa sertakan juga hashtag OTS7 Back to School. Gampang bukan? Sekarang waktunya On The Spot undur diri. Jangan kemana-mana karena masih ada Opera Van Java yang akan menghibur Anda.